Bukan. Saya, Bu, ya. Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau ada yang sudah Ibu lakukan dari apa yang kemarin kita seminggu lalu bicarakan gitu barangkali? Eh, Tentang ini bukan apa makna menegakkan sholat dengan melaksanakan sholat, nah, gitu. Ya, baik. Baik, nanti mungkin sambil kita jalan ya pertanyaan Ibu dengan materi yang hari ini, insya Allah apa namanya tersambung gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Selain itu ada lagi? Belum lagi. Oke. Udah, Bu. Baik, saya izin share screen ya. Sudah kelihatan ya? Udah, Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari awal kita eh, berjumpa, pembicaraan kita dipusatkan tentang taubat sebetulnya ya Bu ya, karena kan kita hadir di dunia ini untuk nanti kembali pulang kampung gitu. Maka pembahasan kita selama hidup di dunia adalah memikirkan jalan pulang, begitulah kira-kira intinya ya. Ayatnya sudah kita baca kemarin ya di Al-Hujurat ayat 11 gitu ya. Betapa ditekankan kalau kita tidak bertaubat itu maka kita termasuk orang-orang yang zalim gitu ya, sungguh mengerikan gitu. Nah, kemudian cara bertaubat tahapannya juga dijelaskan di surat Hud ayat 61, pertama istighfar, kemudian bertaubat begitu. Nah, saya mencoba mengulang sambil menjahit gitu ya Bu ya, apa-apa yang kita sudah bicarakan. Ini saya tutup video karena takut ini saya jadi putus-putus ya, agak lemot biasanya kalau saya buka Canva dan buka video. Izin saya tutup ya. Iya, Bu. Jadi Iya. istighfar lalu dilanjutkan dengan taubat dan harus dilakukan dengan disiplin gitu ya. Nah, istighfar itu kita ulang ya, ungkapan penyesalan dan permohonan ampun, sedangkan taubat adalah tingkah laku yang mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk menghadap dan kembali kepada Allah gitu ya. Dan ini harus kita latih setiap hari, setiap saat sampai kita berakhir kehidupan kita di dunia ini. Kemudian nah, taubat adalah kembali kepada Allah. Salat adalah waktu kita menghadap kepada Allah. Jadi salah satu cara bertaubat yang Allah rancang untuk kita yang sangat jelas adalah melalui sholat gitu ya. Nah, kemudian hasil dari sholat itu sebetulnya kita menjadi orang yang disiplin karena waktu diatur sama Allah jam sekian sampai jam sekian gitu. Sehari 5 kali. Kemudian sholat itu bacaannya mulai dari niat sampai salam juga teratur gitu ya. Berarti ini kan sebuah contoh yang Allah hadirkan bahwa kehidupan kita itu pun sebetulnya kalau bisa menjadi bentuk sholat gitu ya. Mau masak, mau membersihkan rumah, mau ke pasar, mau apa saja gitu ya. Bagaimana nih membuat urut-urutannya seperti sholat gitu. Niatnya dulu, kemudian sampai misalnya pergi belanja, masak, masakan itu terhidang, dan anak-anak suami makan dengan gembira, begitu ya. Selesai anak-anak makan dan segala macam juga tetap hatinya lurus menghadap kepada Allah karena pekerjaan itu kita lakukan dengan sebuah kesadaran kita adalah seorang perempuan yang Allah hadirkan di muka bumi ini, diberikan keluarga yang ketika kita melayani mereka itu dengan sukacita, artinya kita melayani melakukan pekerjaan yang Allah sukai gitu. Salah satunya itu seperti itu gitu kira-kira ya.
Jadi sholat dan kehidupan kita sehari-hari itu terhubung gitu. Bagaimana caranya tentu harus latihan ya. Tidak mungkin serta-merta kita bisa sukacita mengerjakan itu semua kalau kita nggak pegang ilmunya, kalau kita nggak pegang kesadarannya gitu. Jadi bagaimana supaya dalam sholat ini menghasilkan keseharian kita yang bisa kita buat dalam bentuk sholat gitu. Artinya kan dalam setiap urusan itu kita sedang melakukan perjalanan taubat gitu ya, sahabat-sahabat. Jadi taubat itu dekat sebetulnya ya, tidak muluk-muluk harus misalnya harus mengeluarkan uang banyak umroh lah, haji lah, atau pergi mengunjungi pengajian-pengajian di mana yang jauh lah, misalnya seperti itu ya. Bahwa setiap saat pun Allah membuka jalan sirot gitu ya untuk mendekat, semakin mendekat hati kita kepada Allah. Nah, tentunya ketika kita sholat itu kan kita menjaga etika ya kepada Allah, berbicara dengan membaca ayat dengan uh, pelan, dengan lembut, perilaku kita juga mengangkat tangan, ruku, sujud dan segala macam itu dengan berusaha dengan sebaik mungkin gitu ya. Uh, ada adab yang kita jaga kepada Allah dengan pakaian yang baik gitu, sehingga uh, harusnya ketika sholat kita yang beretika itu berjalan dengan sebuah kesadaran, maka dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan seperti itu. Kita akan menjaga lisan, kita akan menjaga uh, emosi dan segala macam. Jadi bagaimana supaya sholat kita ini menjadi sesuatu yang nyata, menjadi sesuatu yang tegak gitu, Bu Nila. Gitu ya. Sholat yang tegak itu seperti apa gitu? Sholat yang tegak itu harusnya berdampak kepada perilaku kita sehari-hari, penerimaan kita sehari-hari terhadap takdir yang Allah hadirkan gitu ya. Gimana Kak? Nah, jadi sekali lagi sholat itu bukan untuk Allah, tapi sholat itu untuk membuat jiwa kita menjadi hidup, seperti HP yang kita charge. Kita ini adalah HP yang di charge 5 kali sehari minimal gitu ya. Kalau di charge maka HP-nya itu bisa berfungsi, bisa dipakai, gitu ya, Bunila ya. Tapi kalau kita nggak sholat berarti jasad kita ini lemah karena sebetulnya baterainya itu jiwa, gitu. Ya. Baterainya itu jiwa. Kalau si jiwa yang di dalam itu nggak di-charge, nggak dikasih energi, nggak dikasih makan, maka dia menjadi lemah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jasad kita ini jalan kayak zombie gitu ya, kayak mayat hidup lah gitu. Kemudian kenapa jiwa kita kenapa jiwa kita jadi nggak kokoh, nggak tegak karena kita nggak bisa mengalirkan asma-asma Allah. Padahal kita kan dihadirkan di bumi ini untuk memperkenalkan asma-asma Allah. Harus mengalirkan asma-asma Allah, terutama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana cara mengalirkan asma itu? Ya tentu dengan cara kita berkomunikasi dengan Allah di sholat itu gitu. Kan kemarin saya udah bilang kalau sholat itu kita sedang bermunajat sebetulnya, sedang ngobrol sama Allah, kita minta ini dan itu. Sebetulnya yang kita minta itu adalah supaya asmanya Allah itu mengalir di diri kita. Asma yang pemurah, asma yang penyayang gitu ya. Ketika itu bisa mengalir berarti kita menjadi citranya Allah di muka bumi. Maka itulah kepentingan kita. Ketika kita menjadi citranya Allah di muka bumi, artinya kita bahagia hidupnya gitu, karena bisa menjalankan apa-apa yang Allah kehendaki gitu. Dan dampak yang terjauhnya adalah insya Allah kita menjadi orang yang sakinah, menjadi orang yang ketika kembali kepada Allah itu dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang gitu ya, dalam keadaan bahagia gitu. Nah, ujung-ujungnya kan semuanya sebenarnya buat kita ya gitu. Kita nggak mungkin nanti menghadap sama Allah dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan buruk rupa, gitu, dalam keadaan tantrum. Pasti kita dibersihkan dulu, seperti kita membersihkan anak kita yang pulang sekolah, pulang main tuh keringetan, kotor, bajunya lecek, ada yang sobek, mungkin pasti kita minta dia untuk mandi dulu. Kita mandikan, kita pakaikan pakaian yang baik, gitu ya, baru bisa kita bilang, oke, sekarang kita sini ibu peluk atau apa segala macam misalnya. Bukan berarti anak dalam keadaan kotor kita nggak mau peluk gitu ya, nggak begitu juga. Tapi kan untuk
bisa membuat kita senang, pasti anak kita dalam keadaan juga baik gitu. Demikian pula dengan Allah. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa dari waktu sholat ke waktu sholat itu ada perjalanan menguji apakah kita itu tetap lurus ya menuju Allah atau kita ada menyimpang gitu. Jadi kalau merah ini menyimpang gitu ya. Apakah menyimpang ke kiri menjadi dolim atau ke kanan menjadi apa yang tersesat gitu ya. Menjadi tersesat dan menjadi dimurkai. Ini dua aja pilihannya ya. Seperti itu setiap hari kita berjuang gitu ya. Apakah kita terus lurus menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, atau tidak? Kalau misalnya banyak merahnya, cabang-cabang merahnya banyak, maka di sini waktunya kita sujud dan minta ampun, istighfar dan taubat dalam sholat kita. Maka dikasih waktu pendek-pendek saja sama Allah supaya kita ingat nih, di sini ada apa yang terjadi, kita bawa di sini. Terus sampai malam. Gitu. Seperti itu mekanisme cara yang Allah rancang untuk kita di muka bumi ini. Nah, masuk kepada surat Al-Fatihah ya, bahwa dalam sholat Al-Fatihah itu menjadi apa namanya hal yang mensahkan sholat kita, gitu ya. Penting sekali surat Al-Fatihah ini. Nah, saya langsung ke ayat ke-6 ya. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus gitu. Kita coba buka kata-katanya ya. Kalau di sini di Quran itu dikatakan tercantum sebanyak 316 kali ya kata ihdina. Ihdina ini akar katanya adalah huda, petunjuk. Jadi sebanyak 316 kali Allah ngasih tahu ke kita hal-hal yang terkait huda, hal-hal yang terkait petunjuk. Nanti silakan Bu Nila bisa lihat-lihat ayatnya, dibuka ya nomor ayatnya. Allah bilang apa aja sih tentang huda gitu ya. Tapi yang kita akan bahas hari ini adalah yang di surat Al-Fatihah karena menjadi ayat atau surat yang utama ketika kita sholat gitu. Bahwa kita minta diberi petunjuk sama Allah. Huda gitu ya. Kemudian ihdina itu huda, asyirat itu kita minta jalan ya, kita minta dikasih tunjuk berjalannya kemana gitu ya. Selain itu kita mengatakan ihdinas syirotol al mustaqim gitu ya. Nah ini pertanyaan ibu tadi kokoh kowam gitu ya. Jadi di sini udah jelas bahwa kita minta dalam sholat itu kita minta ditunjukin ya huda ke jalan yang kokoh gitu ya. Sholat yang kokoh seperti apa? Maka Allah mengajari kita pertama dilisankan dulu ya. Ya Allah saya minta ditunjuki menuju ke jalan yang lurus gitu ya. Kalau diterjemahkan di Quran kan di jalan yang lurus gitu. Tapi kata-katanya itu sebenarnya adalah qawam ya. Qaf, wam, waw, dan mim. Jadi ini sudah mencerminkan kata-kata kokoh gitu, bukan sekedar lurus tapi yang kokoh gitu ya. Nah, kenapa kita bahas ini? Supaya ketika kita sholat, kita lebih paham apa yang kita lisankan waktu sholat. Artinya ketika kita paham apa yang kita lisankan waktu sholat, kita seperti sedang mempraktekkan ngobrol sama Allah gitu ya, Bu Nila. Kalau kita nggak paham apa yang kita lisankan, biasanya itu agak agak kering rasanya gitu ya. Jadi kita mulai membasahi bacaan kita dengan cara sekata sekata kita ngerti gitu ya, Bu. Itu. Lalu masuk ke ayat yang ketujuh ya. Sirotol lazina an'amta alaihim ghairil makdubi alaihim waladhdallin gitu ya. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kata-kata siapakah orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Ini kan kita udah bahas minggu lalu ya. Tapi saya ingin lebih mendalam mengenai kata nikmat ini nanti. Kita kasih satu informasi yang lebih mengayakan, semoga lebih mengayakan ibu ketika sholat nanti ya.
Nah, langsung ke kata nikmat gitu ya. Nikmat itu kata kerja. Nikmat itu sebetulnya bukan nikmat yang seperti kita bayangkan ketika makan enak gitu ya. Oh, nikmat banget rasanya gitu. Atau ketika jalan-jalan nikmat banget perjalanan ini gitu. Itu bukan seperti itu sebetulnya nikmat itu gitu ya. Dan ini tercantum juga banyak, ada 144 kali cara Allah menjelaskan apa itu nikmat gitu ya. Akar katanya itu naim gitu. Naim. Nah, saya ngulang bahwa tadi orang-orang yang diberi nikmat. Kita ingat lagi kemarin orang-orang yang diberi nikmat, Allah kasih tahu di surat An-Nisa ayat 69, ada 4, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Kita bukan nabi, kita juga belum di level siddiqin, kita juga belum di level syuhada. Syuhada itu bukan orang yang berperang lalu mati syahid gitu ya Bu Nila, tapi syuhada itu adalah orang sebagai saksi Allah itu di muka bumi ini. Ya, apakah nanti dia bersaksi dalam sebuah peperangan sampai dia meninggal, atau kita bersaksi di muka bumi ini tentang karunia Allah, itu pun termasuk syuhada gitu ya. Kemudian para solihin. Siapa itu para solihin? Solihin adalah orang yang diberi cahaya iman oleh Allah, dan dengan cahaya iman itu dia beramal soleh, begitu ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempunyai cahaya iman? Itu menjadi pertanyaan. Kalau kita sudah punya cahaya iman, apakah kita sudah melakukan amal soleh? Pertanyaannya lagi, apa itu amal soleh? Gitu ya. Amal soleh adalah perbuatan-perbuatan yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Seperti apa perbuatan yang Allah sukai atau Allah ridhoi? Pertama tentu syariat. Apakah kita sudah menjalankan syariat agama? Apakah kita sudah menjalankan 5 rukun Islam, misalnya seperti itu. Kita mulainya dari situ. Ketika itu kita lakukan, maka perlahan-lahan, kalau kita kemarin bicara ada Islam, ada iman, ada ihsan, ketika kita menjalankan syariat secara Islam, lalu dibarengi dengan keimanan, lalu dibarengi dengan keihsanan, maka artinya kita sudah melakukan amal soleh secara syariat lahiriah dan juga secara batiniah, gitu ya. Lalu kalau tadi golongannya, lalu sekarang kita pengen tahu nikmat itu seperti apa sih? Contohnya gitu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 47, Allah berkata kepada Bani Israel ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini. Pada masa itu ya, pada masa Bani Israel bersama Nabi Musa. Jadi Bani Israel itu pernah dikasih nikmat dari Allah, ya. Nah, apa nikmat yang Allah kasih kepada Bani Israel sebagai pengetahuan buat kita hari ini gitu ya. Nah, dalam kisahnya gitu ya, di si Bani Israel itu eh, dikeluarkan dari negeri Mesir oleh Allah Ta'ala ya. Ini tercantum di surat Al-Baqarah ayat 48 sampai 51. Itu menjelaskan ketika keluar dari negeri Mesir, tahapannya banyak ya. Tidak langsung sampai di Yerusalem gitu ya, tidak langsung sampai di Baitul Maqdis. Panjang sekali perjalanannya gitu ya. Dan tapi perjalanan itu dituntun sama Allah. Nah, perjalanan yang panjang dan tertuntun itu adalah nikmat dari Allah gitu ya. Jadi kalau itu adalah tahapan menuju Sirotol Mustaqim, menuju jalan yang kokoh dari negeri Mesir menuju eh, apa Baitul Maqdis, gitu kan perjalanan mereka sebetulnya ya. Nah, kita pun dari negeri Mesir kita, dari negeri badan kita yang duniawi ini, menuju uh, Baitullah yang ada di dalam hati kita gitu ya. Bagaimana supaya qalb kita, hati kita ini bisa menjadi tempat berkedudukannya Allah. Kita menuju Allah, menemui Allah di situ gitu.
Artinya kalau kita mau menuju ke Siratal Mustaqim yang kita baca dalam sholat setiap hari 17 kali gitu ya, maka kita harus tahu nih seperti apa sih dulu perjalanan Bani Israel keluar dari negeri Mesir sampai di Baitul Maqdis. Panjang kan ya, Bunila di Quran diceritakan gitu ya. Jadi kita harus pelajarin itu. Nah, kalau kita sudah mempelajari itu dan kita mencari situasi itu dalam kehidupan kita, maka itulah artinya kita memahami bahwa perjalanan kehidupan kita itu yang dikasih sama Allah itu nikmat gitu. Jadi Allah mengaturkan gitu ya. Di sini kan sebenarnya Allah memberi tuntunan, Allah atur gitu ya. Ayo keluar dari negeri Mesir, lewat sini, lewat situ gitu ya. Lakukan ini, lakukan itu, diberi petunjuk ke Nabi Musa, lalu Nabi Musa mengarahkan Bani Israel. Nah, Bani Israel ini kan ada yang bandel juga ya, Bu. Nggak semuanya patuh sama Nabi Musa gitu. Nah, kalau jiwa kita itu adalah Nabi Musa, maka Bani Israel kita itu adalah siapa, Bu? Bani Israel kita itu adalah si hawa nafsu dan syahwat kita yang bandel gitu. Nah, si syahwat dan si hawa nafsu ini bukan kita buang ya, Bu, tapi harus tunduk sama si Musa kan. Bani Israel ini yang bandel-bandel kan nggak dibunuh-bunuh begitu ya, Bu ya, tapi kan diajarin, diajak, ditarik supaya tetap jalan ngikut Nabi Musa sampai ke Baitul Maqdis misalnya gitu. Seperti itu sebetulnya ilustrasi gambarannya kalau kita mau menarik peristiwa yang ada di Quran itu sebetulnya cuman kayak contoh gitu ya. Jadi Nabi Musa itu hadir di dunia ini dikasih persoalan tujuannya supaya kita mempelajari kehidupannya gitu. Untuk apa? Supaya kita bisa kembali kepada Allah, tahu contohnya gitu. Oh, untuk kembali kepada Allah dengan benar gitu ya, kita bisa masuk ke golongan yang 4 tadi, salah satu dari yang 4 tadi, contohnya di nabi-nabi itu semua gitu. Salah satunya di Nabi Musa. Kalau kita pelajari nabi-nabi lain, Nabi Ibrahim, kehidupannya lebih sulit lagi. Betul nggak? Yang terkenal dia harus menyembelih putranya Ismail. Betul nggak? Gitu. Dia harus menaruh istrinya Siti Hajar di tempat yang tandus. Gitu. Jadi semua kisah nabi-nabi itu bukan sekedar dongeng, tapi sesuatu yang harus kita pelajari bahwa sedemikian rupa perjalanan yang dilalui kalau kita ingin kembali dalam keadaan benar kepada Allah gitu ya. Tapi kan sebenarnya kehidupan kita di dunia nggak seberat yang dialami nabi-nabi itu ya, Bu Nila. Jauh lah gitu. Kita sudah hidup sekarang itu jauh lebih nyaman begitu. Nah, di tengah nyamannya sekarang ini sebetulnya kita masih banyak berkeluh kesah ya. Masih banyak khawatir gitu. Masih banyak ini itu. Maka kesadaran, pemahaman bahwa yang kita hadapi hari ini itu semata-mata hanya untuk kita bisa sampai kepada Allah dengan sebuah situasi yang terbaik gitu. Ya kan? Seperti itu cara membaca kehidupan kita. Jadi nikmat itu bukan makan soto yang enak, bukan. Tapi nikmat itu adalah ketika Allah mengatur kehidupan kita lewat takdir, kita paham, ketika kita paham, kita jalani, perjalanan itu nikmat. Itulah nikmat. Nah, kita coba baca ayat 48 sampai 51 di surat Al-Baqarah tadi ya, tahapannya itu. Jadi, auzubillahiminasyaitonirrajim, bertakwalah kamu kepada Allah perihal hari akhir. Kalau di Quran, saya nggak tahu terjemahannya Ibu, tulisannya takut atau takwa ya. Kalau bahasa Arabnya itu sebetulnya bertakwa, bukan takut gitu ya. Jadi kita mencoba membacanya dengan arti yang lebih tepat gitu ya. Kalau tulisannya takut, mungkin Ibu bisa coret aja, kasih tulisan itu takwa.
bertakwalah kamu kepada Allah perihal hari akhir. Jadi kita harus bertakwa bahwa ada loh hari akhir gitu ya. Di mana hari itu tidak seorang pun dapat membela yang lain. Sedangkan syafaat ini adalah pertolongan ya. Dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Karena orang lain ini tidak sembarang orang bisa memberi syafaat gitu. Ya. Jadi belum tentu nanti anak kita bisa ngasih syafaat, belum tentu suami kita bisa ngasih syafaat gitu. Maka nanti kita cari tahu siapa sih yang bisa memberi syafaat gitu ya. Apa sih caranya? Itu nanti kita harus cari tahu gitu. Atau bisa nggak kita nanti memberi syafaat kepada keluarga kita? Seperti apa jalan yang harus kita tempuh supaya bisa memberikan syafaat gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan, ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Nanti kita akan lihat ya, kenapa yang dibunuh anak laki-laki, kenapa yang dibiarkan hidup anak-anak perempuan. Apa maksud dari pesan atas peristiwa ini? Lalu kita lanjut dulu. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Jadi peristiwa keluarnya Bani Israel dari Mesir itu kan kita sama-sama tahu ya, bahwa harus melalui laut yang sudah sampai di pinggir laut, kemudian Fir'aun dan pasukannya itu sedang mengejar dan sedikit lagi sampai. Untuk bisa selamat nggak ada jalan lain selain melewati laut itu, gitu ya. Dan kemudian pertolongan Allah hadir ya ketika tongkat Nabi Musa menyentuh laut dan laut itu terbelah. Lalu mereka bisa melalui itu. Ketika sampai di ujung, lautnya kembali menyatu. Sementara pasukan Fir'aun sudah ada di tengah laut itu, akhirnya mereka tenggelam. Ya, jadi Fir'aun tenggelam, Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa selamat, gitu ya. Ada yang memimpin. Lalu ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk atau Taurat kepada Nabi Musa selama 40 hari, kemudian Bani Israel menjadikan patung anak sapi. Nah, ini ada kata-kata patung anak sapi sebagai sembahan setelah Nabi Musa pergi menghadap Allah selama 40 hari. Ya. Nah, ini di sini padat sekali pesannya ya. Tadi ada Fir'aun menyembelih anak laki-laki, membiarkan anak perempuan hidup, ada peristiwa laut terbelah, kemudian ada menyembah patung anak sapi, begitu ya. Kemudian ya, kalau dulu Bani Israel itu diperbudak Fir'aun, disuruh bekerja keras. Kalau sekarang Fir'aun itu udah dalam diri kita, ya. Dia nggak kelihatan, dia samar, dia musuh dalam selimut. Kita diperbudak oleh syahwat dan hawa nafsu. Kita punya keinginan yang banyak, materi misalnya. Kita mudah dengki, kita mudah marah, atau kita malas, atau banyaklah ya macam-macam itu hawa nafsu kita. Dia ada di dalam diri kita. Kita harus ngecek ada siapa aja sih di dalam diri kita ini. Siapa rajanya? Siapa Fir'aun kita saat ini? Itu harus jadi bahan perenungan kita, Bu Nila ya, sama-sama. Saya pun sedang berjuang di sini untuk menemukan Fir'aun dalam diri saya gitu. Kalau dulu Bani Israel punya Nabi Musa yang mengeluarkan dari perbudakan, sekarang kita punya Quran ya, gitu, yang berisi hukum Allah Ta'ala yang bertindak sebagai imam untuk mengeluarkan kita dari perbudakan diri sendiri, gitu ya. Jadi Nabi Musa itu adalah pemimpin Bani Israel, imam, dia berada di depan, memimpin, menunjukkan, memberi jalan sampai bisa akhirnya walaupun bukan Musa yang mengantar masuk ke Baitul Maqdis ya, karena akhirnya Nabi Musa meninggal di Padang Tih ya, masih muter-muter 40 tahun di Padang Tih, kemudian kalau saya nggak salah ingat Nabi Yusa yang membawa masuknya ke sana. Ya. Jadi kalau dulu Musa sebagai imam, lalu sekarang siapa imam kita? Imam kita Allah turunkan Al-Quran melalui
kehadiran Rasulullah, gitu ya. Maka artinya kalau kita nggak baca Quran, kita nggak ngerti isinya Quran, maka Quran tidak akan memimpin kita. Artinya kita tidak bisa mengeluarkan diri dari perbudakan diri sendiri karena kita belum bertanya kepada imam bagaimana caranya, gitu ya. Kalau dulu di zaman Nabi Musa lautnya mereka melihat lautnya dibelah, jalannya kering, ya. Kalau sekarang dunia ini sebetulnya lautan, ya. Sedangkan jalan keringnya itu samar. Karena dunia kan kering ya Bu Nila ya, nggak ada airnya gitu ya. Tapi sebenarnya dia penuh dengan air ya, air kehidupan gitu misalnya mengenai apa ya, contohnya kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan eh, harta benda kita sibuk macam-macam itu sebenarnya eh, ketenggelaman kita di situ. Apakah kita tenggelam di situ atau kita tidak tenggelam di situ gitu? Kita tetap bekerja karena memang Allah suruh kita bekerja, suruh kita berikhtiar gitu ya. Tapi kita tidak menuhankan itu gitu. Kita tidak mengkhawatirkan uang kita yang misalnya sedikit, jadi kita takut kelaparan, lalu kita bekerja setengah mati, kita lupa ibadah, kita lupa Tuhan, kita bersaing dengan orang, kita pamer-pamerin ini itu gitu. Padahal itu semua punya Allah, gitu kan? Nah, akhirnya kita lepas dari Allahnya. Akhirnya kita tidak menuju sirat al-mustaqim tadi, gitu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa betapa sebetulnya kalaulah kita ada di zaman Nabi Musa, laut yang sedemikian apa ya dalam, bergelombang, mengerikan, gelap dan segala macam itu sebetulnya sesuatu yang mengerikan yang kita sedang menjalani juga di dunia ini. Gitu. Nah, bagaimana supaya kita punya jalan kering di tengah lautan dunia ini? Gitu. Ya, caranya tentu dengan meminta pertolongan Allah, tentu dengan patuh, tentu dengan sholat, tentu dengan menjalankan rukun Islam, tentu dengan menjaga hati kita, tetap mengingat Allah, tetap bersyukur gitu ya. Semua caranya tadi ada di Al-Quran gitu ya. Nah, tadi kita bedah sedikit di ayat 48 tadi ada kata-kata penting ya pemberi syafaat. Itu ada di surat 43 yang 86 yang bisa memberi syafaat ini minimal dia golongan syuhada gitu ya. Jadi kalau dia belum masuk golongan yang diberi nikmat yang 4 tadi, kan tadi nabi-nabi, syidikin, syuhada dan solihin. Nah, yang bisa memberi syafaat itu adalah golongan syuhada gitu ya. Nah, golongan syuhada ini nanti ceritanya panjang, yang penting dicatat dulu nih. Oh, ada ya golongan syuhada di surat An-Nisa ayat 69. Mereka adalah orang yang ada di Siratal Mustaqim. Orang yang ada di Siratal Mustaqim itu bisa memberikan syafaat. Tapi minimal dia golongan syuhada. Kalau golongan solihin belum bisa memberi syafaat, gitu ya. Harus sampai di golongan syuhada. Jadi berat ya memberikan syafaat itu. Nggak mudah gitu. Lalu ada Fir'aun. Fir'aun adalah simbol hawa nafsu. Dan tadi ada anak perempuan, Nisa, itu juga simbol hawa nafsu. Gitu ya. Jadi Allah ngasih tahu, kenapa anak perempuan dibiarin? Biarin aja, biar hawa nafsunya yang menggerogoti kehidupannya. Jadi dia akan terus diperbudak gitu. Dia akan terus menjadi budak. Itu simbol ya, Bu. Ini hanya simbol saja bahwa kenapa dibiarkan anak perempuan, karena perempuan itu simbol daripada hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan buruk ya. Hawa nafsu itu dia menjadi baik kalau dia tunduk. Ada hadisnya ya. Kata Rasulullah, setiap bayi lahir dia ada syaitonnya, gitu ya. Syaiton ini maksudnya termasuk hawa nafsu. Tetapi syaitonku telah tunduk, kata Rasulullah. Sudah Islam. Jadi anak perempuan atau hawa nafsu ini nanti harus tunduk, harus Islam terhadap perintah Allah. Kemudian yang dibunuh anak laki-laki ya, Abna. Kalau laki-laki itu Rizal, kalau anak laki-laki itu Abna. Jadi beda ya. Yang dibunuh tuh anak dulu.
Anak laki-laki itu simbol akal, Bu. Akal pikiran kita, ya. Sementara akal pikiran ini adalah akal terendah ya di sisi Allah. Karena nanti ada akal-akal yang lebih tinggi lagi yang ada di dalam hati kita, di dalam kolb kita, gitu. Nah, ketika akal yang masih kecil ini, akal pikiran ini dibunuh, artinya dia tidak akan ada rijal ya, karena dia nggak sempat tumbuh, udah mati gitu. Jadi kalau manusia nggak punya rizal, nggak punya akal, artinya nggak bisa tafakur. Yang bisa tafakur itu hanya ulil albab di Quran ya. Sering ya kita dengar ya. Eh, siapakah yang bisa tafakur? Yang bisa tafakur adalah ulil albab. Kalau di Quran itu kan ulil albab diterjemahkan orang yang berpikir ya. Berpikir pakai apa? Berpikir pakai akal dalam, bukan akal otak gitu. Kalau akal otak tadi itu ini yang apna, yang anak laki-laki. Apna ini harusnya tumbuh jadi besar, jadi laki-laki dewasa, jadi rizal. Artinya akal pikiran yang tadi, yang otak akan tumbuh menjadi akal hati. Kok akal namanya ya, dia menjadi harusnya 7 tingkatan akal. Nah, ketika dibunuh sama Firaun, maka habislah akal, yang sisa tinggal hawa nafsu. Artinya kita akan terus diperbudak. Itu pesan dari Allah, ya. Nah, kita harus membelah laut, kita harus menemukan jalan kering kita tadi. Artinya anak perempuan ini harus dikendalikan, anak laki-laki ini harus tetap hidup sampai menjadi laki-laki dewasa. Itu perjuangan kita, gitu ya. Nah, akal pikiran kita ini, Bu, yang kita punya sekarang supaya bisa menjadi dewasa, maka kita harus belajar agama. Karena untuk menghidupkan akal hati, ilmunya adalah ilmu agama, nggak ada yang lain. Ilmunya adalah tentang mengenal Tuhan, mengenal Allah. Tadi, kenapa di ayat 51 ada simbol patung anak sapi? Artinya Bani Israel itu ketika ditinggalkan oleh imamnya, sedang imamnya dipanggil sama Allah, 40 hari ke atas bukit ya, mereka ditinggal di bawah, mereka kemudian menjadi liar lagi, mereka menjadi tersesat lagi, mereka menyembah patung anak sapi, ini simbol cinta dunia, simbol keduniaan yang mereka peroleh di Mesir itu masih terbawa gitu ya, masih menjadi sesuatu yang menenangkan mereka, membuat mereka merasa aman begitu ya, padahal itu tipuan semua gitu. Nah, jadi kalau tadi kita kembali ke sholat ya, bahwa sholat itu adalah makanan jiwa ya. Ketika kita sholat ya, mungkin saya di sini dulu ya. Apakah kita sudah menunaikan sholat, menegakkan sholat itu? Kalau iya, pertanyaan berikutnya, apakah kita sholatnya tepat waktu gitu ya? Kalau sudah iya, pertanyaan lagi, apakah sholat kita ihsan gitu ya? Sulit ya, belum gitu ya, belum ihsan tapi sudah sholat tepat waktu gitu ya. Nah, kalau sudah ihsan, sholat dengan ihsan, itu seperti ini, Bu. Artinya kita sedang menghadap Allah, Allah adalah cahaya, maka Allah akan memberikan cahayanya kepada kita gitu. Ya. Ketika Allah memberikan cahayanya kepada kita, artinya kan terang ya, Bu ya. Dunia ini kan menjadi kelihatan gitu. Sekarang ini mungkin dunia itu kita pikir terang ya, padahal sebenarnya belum terang. Masih gelap, masih banyak yang kita nggak pahamin. Kenapa hidup saya kayak gini? Kenapa saya dikasih cobaan kayak gini? Kenapa tetangga saya kayak gini? Kenapa rumah saya satu, nggak 10, kok dia 10 gitu. Banyak kan Bu pertanyaan di kita sepanjang hidup kita, kalau kita mau jujur, gitu ya. Kenapa jalanan begini macet? Kenapa dia nyenggol mobil saya? Misalnya gitu. Kita udah ngedumel aja di hati. Ya. Padahal kalau kita sadari tidak ada satu lembar daun pun jatuh di tengah hutan tanpa Allah izinkan. Ya. Artinya semua kehidupan kita ini terjadi, enak nggak enak dalam pikiran kita itu Allah izinkan terjadi. Gitu ya Bu. Maka dengan sholat, artinya si jiwa kita tadi kan di-charge 5 kali sehari ya Bu.
Kalau kita sholatnya dengan yang posisi kiri ini, artinya kita dapat cahaya terus kan, dapat punya center lah gitu melihat kehidupan kita. Gitu. Artinya kita bisa tahu, oh ada ini di depan ada batu. Bagaimana caranya supaya kita nggak jatuh? Apakah batunya kita singkirkan, kita ambil, kita taruh di pinggir, atau kita belok aja ke kiri, atau belok aja ke kanan? Kita punya pilihan-pilihan yang baik kan, Bu? Nggak kita langgar itu batu, terus kita tersandung, kita jatuh, lutut kita luka, kita sedih, kita marah. Ya, kira-kira gambarannya kan kayak gitu, Bu. Maka sholat artinya buat kepentingan siapa? Kita ya, buat kepentingan kita supaya bisa melihat kehidupan ini dengan terang begitu ya. Karena kita ngobrol sama Allah. Kalau kita nggak ngobrol sama Allah, berarti waktu sholat Allahnya nggak ada kan? Gimana Allah mau ngasih cahaya kalau Allah nggak diajak ngobrol gitu istilahnya. Nggak kita panggil. Kita cuman olahraga misalnya, Bu. Sekedar bergerak badan, baca ayat, tapi kita kayak robot gitu. Kita nggak memanggil Allah. Kalau kita memanggil Allah, kayak ginilah kira-kira gambarannya sholat kita itu, Bu. Ini kan indah ya, gitu. Allah kita jawab, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Allah jawab kan, kemarin kan itu hambaku memujiku, gitu ya. Jadi kan ngobrol gitu. Benar nggak, Bu? Tapi ketika kita baca ayat itu, pikiran kita nggak di situ, berarti kan kita sedang tidak mengajak Allah ngobrol. Allah nggak hadir, nggak dipanggil, gitu ya. Gitu. Nah, jadi cahayanya Allah itu akan nembus masuk ke jiwa kita. Nah, jiwa kita itu hidup nggak hidup, ukurannya adalah berapa banyak cahaya yang kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan Allah, ketika kita ngobrol sama Allah. Gitu. Apakah misalnya saya 57 tahun hidup, mungkin sekitar harusnya dari umur 7 tahun sudah sholat, 8 tahun sudah sholat, saya betul-betul dapat cahaya, atau saya sama sekali nggak pernah dapat cahaya, itu kan menjadi ruang tafakur kita ya, Bu. Gitu. Kita masing-masing bisa mikir lah. Gitu. Ya. Nah, artinya kalau kita sholatnya di rute yang ini ya, sholat, tepat waktu, ihsan, maka jiwa kita cergas, gagah dia, Bu. Itu, ya, gagah dia. Nah, sekarang kalau tidak ya, kita nggak sholat, udah langsung lumpuh, Bu. Nggak ada baterainya, Bu. Kayak HP nggak ada ininya, nggak ada baterainya. Lumpuh, langsung. Pasti, hidupnya pasti berantakan. Mungkin dalam pandangan kita hidup dia aman ya, harta ada, anak ada, oh pokoknya enak-enak aja lah hidupnya gitu, dalam pandangan mata kita ya. Tapi dia nggak sholat, ya. Tapi dia nggak pernah sedekah misalnya. Atau dia sedekah, tapi kita nggak tahu hatinya, apakah ria ataukah untuk Allah. Itu rahasia Allah banget, kita nggak tahu gitu. Tapi kata Allah udah pasti, logikanya aja udah pasti, nggak ada baterai, pasti lumpuh, pasti nabrak. Dia pasti banyak kurang banyak. Udah hartanya banyak kurang banyak, terus berjuang mencari harta misalnya gitu ya. Nah, kan ada ayatnya juga kan, kata Allah, siapa yang mencari dunia saya kasih dunia, kata Allah. Ya, siapa yang mencari dunia dan akhirat saya kasih semuanya, kata Allah gitu ya. Ada ayatnya, cuma saya lupa ayat berapa. Oke, sekarang salatnya tidak tepat waktu. Ya nggak apa-apa, yang penting sholat. Tapi ya tentu beda, tidak secergas ini ya, jiwa kita gitu. Lalu kita masih susah buat ihsan. Tadi kalau kita nggak ihsan, artinya sholatnya sendirian ya, Allah nggak hadir gitu. Ini ekstrimnya kayak gini lah ya gitu. Nah, ketika kita sholatnya masih kita sadar kita nggak ihsan nih, gimana caranya? Silakan ditambal dengan sholat rawatib. Ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, itu penambal. Itu. Ya. Jadi kita udah sholat fardu, tapi kita bisa mengukur seperti apa kualitas sholat fardu kita, maka tambahlah gitu ya. Sedangkan kalaupun di sini sebetulnya itu akan sangat baik kalau kita tambah ini gitu. Ya. Kan ini sholat yang Allah nggak minta ya.
tapi kita sukarela. Kalau ini kan sholat yang Allah suruh, ya kan? Fardu, sholat 5 kali sehari. Kenapa? Biar kamu nggak lumpuh, kata Allah. Biar kamu berjalan di muka bumi ini gagah, ya, mengerjakan apa yang Allah kehendaki, supaya nanti pulang kayak orang merantau ya, Bu Nila. Balik kampung dia itu gagah gitu, bawa duit banyak, itu kan bagi-bagi orang kampung gitu kan, gagah gitu. Nah, apakah kita nanti pulang kepada Allah gagah? Pertanyaan, ya enggak? Gitu kan? Maka lakukanlah sholat rawatib, tidak sekedar menambal karena yang ini tadi, tapi memang karena kita ingin dipandang sama Allah indah gitu, cantik gitu. Nah, beberapa ayat ya tentang sholat tepat waktu itu di surat An-Nisa sudah disampaikan bahwa auzubillahiminasyaitonirrajim, sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang beriman ya 5 kali sehari. Lalu di hadis dari Ummu Farwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya amalan apakah yang paling afdol, beliau pun menjawab sholat di awal waktu. Jadi bukan sedekah yang sebanyak-banyaknya dan lain-lain gitu ya, tapi sesuatu yang sehari-hari kita kerjakan gitu, 5 waktu. Tapi begini Bu, ini sekedar wawasan ya. Kadang-kadang ketika kita lagi sholat, sedang ada di dalam pengajian gitu ya. Nah ini pun harus kita bisa baca. Misalnya sedang pengajian, azan bunyi, itu juga ada hadisnya lagi ya, bahwa sebenarnya ketika kita sedang menimba ilmu tentang Allah, itu boleh diselesaikan dulu, setelah itu sholat. Gitu. Jangan takut kemudian kita nggak mendapatkan keafdolan sholat di awal waktu. Karena lebih baik kita menyelesaikan dulu kajian itu, mungkin kajiannya udah mau selesai gitu ya, tinggal 10 menit lagi, 15 menit lagi, tapi sudah azan. Kita jangan tidak perlu untuk tiba-tiba meninggalkan majelis itu karena mau sholat gitu. Nggak begitu juga caranya gitu. Jadi kita betul-betul bisa melihat melihat situasinya ya. Kalau sedang dalam majelis ilmu sudah masuk azan, kecuali yang menyampaikan ustadznya bilang oke, kita sholat dulu nanti disambung lagi. Nah, itu kita sholat. Tapi kalau misalnya dia belum ada kasih tanda, kita selesaikan dulu menghormati majelis ilmu tadi, gitu ya. Hadis yang lainnya tentang tepat waktu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan atas umatku sholat 5 waktu, dan aku telah berjanji, barang siapa menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak ada janji dariku baginya. Nah, di sini kita harus hati-hati tentang surga, ya. Yang kita cari, walaupun Allah janjikan surga, yang kita cari pemilik surganya ya Bu, bukan surganya, gitu ya. Karena memang untuk bertemu Allah kan di surga, tapi jangan sampai kita berhenti hanya mencari surga. Kita harus cari pemilik surganya gitu ya Bu, supaya jangan nanti yang kita pertuhankan malah jadi surga gitu ya, jadi salah gitu ya. Kalau kita beribadah semata-mata hanya ingin taubat. Apa itu taubat? Taubat adalah kembali kepada Allah, kembali kepada pemilik surga dan neraka, gitu ya. Pemiliknya, bukan sampai berhenti di surganya, gitu ya. Sungguh beruntunglah, ini di surat Al-Mu'minun ya, ayat 1-2 dan ayat 9-11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin ya. Di sini kata-katanya mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian dilanjutkan, orang-orang yang memelihara sholat mereka, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya, gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya khusyuk? Pertanyaan lagi kan ya. Sementara kita kalau sholat suka terbang-terbang pikirannya. Jadi khusyuk itu pun pemberian dari Allah. Kita nggak bisa kalau Allah nggak kasih. Lalu bagaimana?
bisanya kita adalah berusaha, ya, berusaha menuju keadaan khusyuk. Keadaan khusyuk itu pertama, menurut pendapat pribadi saya adalah eh, kita mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Itu langkah supaya pikiran kita fokus kepada apa yang kita lisankan, gitu ya. Nah, itu pertama. Ketika itu sudah, berarti sudah masuk kepada seolah-olah kita minta sama Allah supaya dikasih khusyuk, gitu. Ya. Yang kedua, ketika pikiran kita sudah mulai terbang, gitu ya, maka kita panggil balik dengan cara kita, gitu. Nggak apa-apa, namanya juga kita lemah ya, lemah sekali, nggak mudah untuk menjaga pikiran itu. Nah, kita panggil lagi, kita coba usuk lagi, begitu terus, Bu. Itu menurut saya cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan sampai Allah berkenan ya memberikan kehusukan itu ke dalam dada kita sehingga sholat kita itu betul-betul terasa terhubung dengan Allah gitu. Maka sholat itu bukan sesuatu yang mudah ya karena bertemu dengan Allah itu, berhubungan dengan Allah itu, berkomunikasi dengan Allah itu eh, sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci gitu ya, yang harus kita pikirkan baik-baik dan Allah sudah ngasih panduannya gitu. Di Quran, di hadis, di buku-buku para ulama begitu ya. Kita betul-betul dituntut untuk belajar ya kan ada hadisnya ya. Tuntutlah ilmu sampai ke yang lahat gitu. Ilmu apa sih? Ilmu agama, bukan ilmu yang lain-lain gitu. Karena itu ilmu tertinggi. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan tidak pusing, tidak bingung. Silakan kalau misalnya ada yang ditanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Demikian, Bu Nila, mangga. Atau Bu Dika juga kalau ada yang ingin mau ditanya. Mungkin Bu Nila bisa menyimpulkan bagaimana mengerjakan dan melaksanakan sholat tadi. Menegakkan dan Menegakkan ya. Mudah-mudahan terjawab ya gimana sholat yang tegak itu gimana ceritanya kan panjang tuh tadi. Masih di mood Bu Nilanya. Masih di mute Bu. Audionya diklik. Audionya masih di mute. Allahu Akbar. Kalau menegakkan sholat itu artinya betul-betul kita apa ya fokus, maksudnya fokus kita menghadap Allah, terus kita mengerti apa yang kita baca, terus kalau kita melaksanakan sholat itu bisa aja kita ya sudah melaksanakan. Kalaupun nggak ngerti itu apa ya, kayak mana bilangnya? Kalau kita melaksanakan sholat, berarti belum tentu kita sudah menegakkan sholat. Nah gitu. Ya Bu, kayak gitu. Karena kalau menegakkan sholat, kita harus mengerti apa yang kita baca, kita betul-betul fokus, kusuk lah gitu. Tapi kalau misalnya kita melaksanakan sholat itu, ya sekedar sudah melaksanakan misalnya kegiatan kita hari-hari gitu. Maksudnya kegiatan rutin kita sholat gitu. Ya Bu, kayak gitu. Iya, betul. Jadi kalau melaksanakan sholat itu kita seperti sekedar menggugurkan kewajiban aja gitu. Kewajiban aja gitu. Kita cuma pikir yang disuruh sholat, tapi kita nggak ngerti kenapa sholat. Nah, Disuruh gitu. sholat ya, kita patuh. Oh disuruh sholat, ya udah sholat gitu. Itu kan level anak
SD yang dulu kita disuruh ya sama orang tua ya, benar nggak? Kenapa kita disuruh waktu kecil? Supaya terbiasa dulu badannya, hafal bacaannya, gitu kan ya Bu? Tapi kan kemudian ketika kita makin dewasa, kayak orang sekolah, itu kan naik kelas Bu. SD kelas 1, 2, 3, 4, sampai lulus, sampai sarjana, sampai S2, S3 gitu kan. Nah, sholat ini kan sama, Bu. Bergerak dia tuh. Sholat kita itu sudah sampai doktor nggak gitu levelnya. Dokter itu kan artinya dia sudah apa ya, dalam ya. Kalau kalau yang namanya dokter itu dia sudah semakin dalam, bukan semakin luas gitu. Kalau anak kuliah S1 itu ilmunya masih luas nih segini gitu, Bu. Ilmu anak S1. S2 itu dia segini tapi dia lebih dalam gitu. S3 dia segini tapi dia lebih dalam lagi gitu. Nah, sholat kita ini juga tadinya ya yang penting sholat gitu, anak kecil sholat masih senggol-senggolan, ketawa-ketawa gitu kan dimaafkan ya. Tapi ketika tujuan dari sholat tadi kan adalah supaya ngecharge. Betul nggak, Bu? Ketika kita sholat nggak niat ngecharge ya nggak akan ada charge-nya gitu. Berarti kita nggak colokin apa namanya kabel itu chargernya ke HP kita gitu, nggak tersambung dia. Sementara kita butuh itu karena kita makin dewasa. Allah kan Ya. kasih perjalanan hidup ya. Sekolah kelas dari SD SMP aja pikiran kita udah semakin susah gitu, menghadapi teman-teman, menghadapi guru, menghadapi orang tua, kan semakin dididik tuh ya. Nah, demikian sholat kita juga, bagaimana sholat kita itu membantu kita menghadapi hari-hari kita, kan gitu kan. Jadi saya bilang, bagaimana kehidupan kita itu juga kita sholatkan gitu. Kita berangkat pagi, bangun tidur pagi, mau nanti mau ini gitu ya. Kita niat dulu kan, kenapa saya mau ke pasar? Buat apa saya ke pasar? Kan kebanyakan orang berangkat aja pasar, belanja gitu. Benar nggak? Padahal kan itu bisa disolatkan. Saya niat ke pasar, mau masak buat keluarga saya. Saya ingin merawat keluarga yang sudah Allah titipkan di tangan saya ini. Kan begitu ya, Bu? Itu kan jadi indah tuh ke pasarnya. Kemudian Ya. saya Ya. niat hanya membeli yang saya butuhkan. Gitu kan? Saya ingin menjaga uang suami saya supaya tidak mubazir, misalnya gitu ya. Bukan pelit, tapi tidak mubazir. Atau saya mau belanja bahan-bahan yang berkualitas, tidak asal beli, misalnya gitu kan. Nah, itu kan semuanya membangkitkan otak kita, membangkitkan perasaan kita gitu. Jadi ini selalu penuh gitu. Dada ini penuh bahagia gitu ya, penuh energi, bukan penuh keluhan gitu. Jadi kita nggak ngasih ruang untuk misalnya ketika mau belanja bersungut-sungut karena capek gitu. Paling nanti juga dimasakin pada minta jajan, misalnya gitu ya. Nah, ketika anak-anak minta jajan, kita udah masak, gimana nih mensolatkan situasi ini? Ini kan Allah sedang memperjalankan kita kepada sebuah nikmat. Nikmat itu pengaturan gitu ya. Allah izinkan anak-anak nggak mau makan masakan kita. Sementara kita udah masak. Ya kan? Ada keributan nggak? Gimana nih ngadepinnya? Kita angkat tangan kan? Atau dalam hati kita berdoa, ya Allah gimana nih? Tanya dulu sama Allah, gimana nih Allah? Apa yang harus saya lakukan menghadapi situasi ini? Apa yang harus saya sampaikan kepada anak saya supaya anak saya bisa menghargai pekerjaan ini, bisa menghargai makanan, bisa ini, bisa itu gitu. Apakah kita langsung marah? Atau kita langsung belikan saja? Atau bagaimana? Allah kasih pilihan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ya kan, mau maghdub atau mau yang ini atau mau yang lurus. Nah, itu kan 24 jam ya, mungkin bukan 24 jam, kurang 8 ya, kita tidur lah ya, 16 jam kehidupan kita ini kan kita dikasih pilihan-pilihan terus nih sama Allah. Di awal, ketika kita nggak punya pengetahuannya sama sekali, pasti hidup kita panas, Bu, rasanya. Kayak di atas bara api, semua salah. Orang salah semua, nggak ngerti maunya kita. Bener nggak? Gimana sih ini orang-orang? Padahal menurut kita itu yang udah benar tuh, yang baik tuh. Gitu. Tapi kan Allah hadirkan sesuatu. Dihadirkan A, B, C, untuk menguji kan, kemana kita menghadap.
Gitu. Jadi sholat yang tegak itu tadi pertama dimulai dari wudhu, ya. Dari wudhu itu kita sudah mulai berniat untuk menyucikan jasad kita dan menyucikan semua perasaan kita yang mengalir lewat tangan, lewat mata, lewat telinga, lewat wajah, lewat kaki gitu ya, lewat pikiran, kepala gitu. Di saat wudhu itu kita minta juga dikasih penyucian kotoran hati kita, minta dikasih cahaya supaya kita bisa sholat dengan lebih bercahaya gitu kan, lebih bersih lahir batin. Lalu kita berpakaian, memilih pakaian sholat kita gitu ya dengan baik. Lalu sebelum sholat kita berbicara dulu dengan Allah, ya Allah saya mau sholat, saya mohon dibantu, saya mohon ditolong supaya bisa khusyuk gitu. Ya, sholat gitu ya. Insya Allah tahapan-tahapan kecil-kecil seperti itu, perbuatan yang Allah sukai, nanti mudah-mudahan gitu ya Bu ya, mudah-mudahan rasa khusyuk itu Allah masukin gitu. Kita berjuang di situ. Itu nggak bisa otomatis Bu. Kita harus menunjukkan menunjukkan dulu ke Allah kita butuh. Allah saya butuh khusyuk. Gitu. Kenapa kita butuh khusyuk? Yang tadi itu tadi gambar yang tadi Bu. Allah dekat karena Allah adalah cahaya. Kita kebagian cahayanya. Kita butuh cahaya itu untuk memandang dunia yang gelap ini, lautan yang gelap ini gitu. Supaya nggak tenggelam di dalam kegelapan dunia ini gitu. Menjawab nggak kira-kira Bu? Karena itu semua nanti Allah yang ajarin kita langsung sih. Lama-lama kita paham, oh saya dikasih khusyuk nih hari ini. Khusyuk itu tidak sulit untuk menetap ya. Kadang-kadang dia datang mungkin cuma 2 menit di sholat kita ya. Habis hilang ya. Tapi ketika Allah kasih icip-icip ya, itu bahagia banget kan Bu. Aduh enak banget ya tadi sholatnya gitu kan. Pastilah pernah kita merasakan itulah ya. Kita nangis, ingat Allah, bukan nangis ingat utang gitu ya. Nangis ingat Allah gitu kan. Itu kan karena Allah kan cinta pertama kita ya Bu. Kan jiwa kita dulu pertama ketemunya sama Allah sebelum kita turun ke bumi. Lahir. Iya, sebelum kita lahir. Tapi kita sudah lupa perasaan cinta itu gitu. Nah, itulah yang kita cari. Nah, Allah ajarin ya ke kita apa rasa cinta itu, mencintai dan dicintai itu lewat pasangan, lewat anak, lewat orang tua, lewat sahabat-sahabat, lewat guru agama, gitu kan. Kan gitu ya, Bu ya. Sampai nanti kita kembali mengingat rasa cinta yang sejati. Allah mencintai kita itu kan nggak pakai pamrih ya. Tapi kita mencintai orang tuh masih banyak pamrihnya. Ketika kita sayang sama anak kita, kemudian anak kita itu nakal, kita kecewa kan? Kita marah kan? Gitu. Kan beda ya sama Allah. Kita sering banget mengecewakan Allah sebetulnya. Tapi kan kita nggak langsung dimatikan gitu misalnya, nggak langsung dicabut semuanya gitu kan, dikasih kesempatan lagi, sampai Fir'aun masih dikasih kesempatan, bahkan sudah di sini ya nyawanya kan, sudah tenggelam gitu, dia masih bersaksi tentang Allah akhirnya kan masih dikasih kesempatan. Walaupun nggak diterima. Kita nggak tahu Bu, kita nggak bisa menghukumi itu. Nggak bisa menghakimi itu. Kita nggak boleh, Bu. Jadi kalau orang bilangnya Fir'aun nggak diterima, kita dilarang sekali, Bu, menghakimi itu. Karena itu antara Allah dan kita aja. Yang lain tidak punya hak di situ. Gitu. Jadi kalau kita pernah punya pemahaman seperti itu, maka kita istighfari saja. Gitu. Kita nggak tahu. Gitu. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang harus kita pegang. Gitu. Kan Firaun juga yang ciptain Allah ya, benar nggak? Iya. Dia dijadikan, diciptakan, ditugaskan sama Allah loh. Untuk apa? Untuk menguji kita semua, dikasih contoh gitu. Nih ada Firaun di dalam diri kamu. Kalau nggak ada contohnya kita kan nggak kebayang nih, kayak apa sih yang namanya syahwat dan hawa nafsu itu gitu. Kita kan nggak kebayang Bu.
Tapi ketika dikasih peristiwa, dikasih contoh, kayak kita bisa melihat seperti film ya, kalau kita nonton film gitu. Nah itu kan nabi-nabi itu sedang main film dulu itu, terus dicatat di dalam Quran gitu. Itu Allah bikin skenarionya, filmnya, buat apa? Buat kita. Ya. Kenapa sih Allah ciptain kita? Karena Allah ingin menjadikan kita cahaya-cahayanya di bumi gitu. Tapi kan kita alih-alih jadi cahaya, kita menjadi Dracula barangkali. Benar nggak? Kan tujuan Allah Iya. tuh mulia kan? Ayo jadi cahaya. 5 hari mandi biar bersih, kata Allah gitu. Ada yang mandi, ada yang enggak. Ada yang mandi cuma segayung, ada yang mandi 10 gayung, ada yang mandi pakai sabun, ada yang enggak. Misalnya kan gitu ya. Udah mandi masih bau ketek misalnya. Ada kan? Kenapa Allah menyukai wangian? Kenapa ada wangi-wangi ya di muka bumi ini? Kenapa bunga itu wangi ya? Allah mau bicara apa tentang wangi? Betul nggak? Kenapa ada parfum? Kita kan disuruh mikir. Karena Allah menyukai wewangian. Wangi itu ada simbol lagi gitu. Orang yang takwa itu wangi. Kita nih puasa. Benar nggak? Bau mulut kita kan bau ya kalau kita bersebelahan sama orang puasa. Tapi kan kata Allah apa? Wangi orang yang berpuasa, bau orang yang berpuasa itu lebih aku sukai kan kata Allah kan. Itu wangi kan di hadapan Allah. Apa itu yang wangi? Ketakwaan kita. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, kita takwa, itu di mata Allah kita wangi. Nah, supaya kita tahu wangi itu apa, kita kan cium, kita suka ya. Enak ya baunya ya. Kayak gitu loh, Bu. Maka Allah bilang, ini Bu Nila wangi ya. Saya seneng deh, itu kata Allah. Kasih lagi, dikasih lagi. Nah gitu. Jadi, tafakur itu apa sih gitu ya. Kita lihat daun, hijau. Kenapa ya? Daun itu ngadepnya ke atas. Kenapa nggak begini gitu? Kenapa nggak gini? Kenapa gini gitu? Kenapa matahari dibutuhkan sama daun? Misalnya gitu ya. Nah itu kan banyak Bu yang bisa kita pikirkan. Pikir kita Iya. ambil contoh. Iya, gitu. Kok ada suara petir ya? Kok ada kilat ya? Ketika ada petir ya, otomatis kita gini kan Bu? Ya, ada petir nih, langsung gini kita tutup telinga. Simbol apa itu? Petir itu ibarat satu perintah dari Allah ya, keras gitu. Tapi kita nggak mau dengar, kita nggak mau laksanakan. Kita tutup telinga kita buang muka. Itu petir sebetulnya, simbol. Jadi nggak ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang bukan cerita Allah. Itu cerita Allah semua. Allah lagi ngobrol sama kita lewat hujan, awan, matahari, petir, pohon, bunga, hewan, semuanya Bu. Maka kita hubungkan Quran, kita sama alam, itu 3 kitab. Ya. Kitab diri, kitab Quran, sama kitab alam. Itu semuanya sama. Itu. Dalam diri kita ini sebetulnya ada kerajaan. Ya. Ada kerajaan. Tentaranya siapa? Tentara hawa nafsu. Ya kan? Nah, rajanya siapa? Rajanya kok kita, hati kita gitu. Tapi raja kita lagi pingsan, nggak bisa mimpin. Jadi tentaranya liar, gitu. Kerajaannya miskin, gitu. Seru ya. Demikian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Mudah-mudahan tambah semangat membaca Qur'annya. Di dibaca dulu aja Iqra yang 4 kali kemarin itu, tahapannya dilalui ya. Iqra 1, Iqra 2, selesaikan Iqra 2-nya, nanti masuk ke Iqra 3. Sebenarnya kita ini sudah sambil tipis-tipis Iqra 3, Bu. Tapi kalau kita Iqra 3, Iqra 2-nya belum dibaca semua, nanti jadi nggak nyambung. Karena Iqra 3 itu sebenarnya kita sedang ngebahas hal-hal di Iqra 2 ya. Gitu. Nah,
Supaya kita bisa lebih seru ngobrolnya, maka Iqra 2-nya secara bertahap dijalankan. Ketika kita membincangkan tentang Allah, ini kan kita sedang majelis ilmu ya istilahnya ya, tipis-tipis gitu ya. Sedang ngobrolin Allah gitu. Tentu Allah senang. Dan insya Allah ketika Allah senang, kita akan dikasih terus gitu ya. Pemahaman. Tapi kita harus serius gitu, Bu. Supaya dapatnya itu kokoh kayak sholat yang tadi Ibu tanya, sholat yang tegak itu seperti apa? Maka ilmu yang tegak itu seperti apa? Ilmu yang tegak itu adalah ilmu yang terpraktekkan gitu, Bu. Nggak cuma selesai di kajian, nggak cuma selesai di catatan, tapi kemudian kita bawa ke masak, kita bawa ke arisan, kita bawa ke mana-mana gitu. Ya, demikian.